Putri Pandan Berduri. Alkisah, di Pulau Bintan terdapat sekelompok orang suku laut. Pemimpin suku laut ini sangat gagah perkasa, Batin Lagoy namanya. Suatu hari, ketika Batin Lagoy sedang menyusuri pantai, tiba-tiba ia terkejut dengan suara tangisan bayi dari arah semak-semak pandan. Suara apa itu? Sepertinya suara bayi. Sepertinya cuma perasaan saya saja. Sepertinya memang ada bayi di sini. Lebih baik aku mencarinya. Tetapi suara bayi itu menangis semakin kuat dan histeris. Sepertinya suara itu dari semak-semak pandan ini. Anak siapa gerangan? Orang tuanya di mana? Daripada kubiarkan, lebih baik kubawa pulang dan saya akan mengangkat dia menjadi anak saya. Lalu dengan hati-hati, ia mengambil bayi itu dari semak-semak pandan dan dibawanya pulang. Ia merawat dan menjaga Putri Pandan Berduri dengan penuh kasih sayang. Setelah Putri Pandan Berduri beranjak dewasa, Batin Lagoy memberinya budi pekerti yang luhur kepada Putri Pandan. Pandan, kamu harus mengingat ajaran ayah. Apakah kiranya yang hendak ayah akan ajarkan? Hendaknya kamu mengingat dengan baik apa yang ayah ucap. Tentu saja ayah. Engkau harus bertutur sopan dan bertingkah laku baik kepada orang tua, bahkan yang sebaya padamu. Baiklah ayah, nasihat ayah akan selalu Pandan laksanakan. Putri Pandan Berduri tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, tutur bahasa dan sopan santunnya seperti sifat para putri-putri raja. Kecantikan dan keelokan tingkah laku daripada Putri Pandan Berduri mengundang kekaguman dari para pemuda di Pulau Bintan. Lihatlah betapa cantiknya putri itu. Tak hanya cantik, ia juga sangat sopan. Setiap pria pasti akan mengagumi Putri Pandan. Namun, mengapa sampai sekarang tidak ada pria yang mendekatinya? Tidakkah engkau berpikir sosok sempurna seperti putri itu yang menyebabkan tidak ada pria yang mendekatnya? Mengapa demikian? Karena tidak ada pemuda yang pantas untuk wanita seperti Putri Pandan. Sementara itu, di Pulau Galang, terdapat seorang megat yang mempunyai 2 anak laki-laki. Anak yang tua bernama Julela dan yang muda bernama Jenang Perkasa. Dari mereka kecil, Megat mendidik anaknya untuk saling membantu dan menghormati orang lain. Setelah keduanya beranjak dewasa, Megat menginginkan Julela menjadi pemimpin di Galang. Hal ini membuat Julela menjadi sombong dan angkuh. Ia sudah tidak peduli kepada adiknya. Hal ini menyebabkan hubungan mereka menjadi tidak harmonis dan rukun lagi. Lalu mereka menjalani hidup masing-masing. Hai adikku yang bodoh, engkau tahu kelak aku memimpin kampung ini. Jadi sekarang kau harus mematuhi perintahku. Kamu mengerti? Jenang Perkasa yang mendengar hal itu menjadi sangat sedih. Mengapa kakakku mengatakan hal seperti itu? Sikapnya berubah semenjak ditunjuk untuk memimpin di Pulau Galang ini. Lebih baik aku pergi dari pulau ini daripada mendapat cacian dari kakak kandungku. Keesokan harinya, secara diam-diam, Jenang Perkasa berlayar dengan arah yang tidak menentu. Setelah berhari-hari ia mengarungi lautan yang luas dan sampai di Pulau Bintan. Engkau sepertinya bukan penduduk sini. Saya dari Pulau Galang di seberang sana. Mengapa Anda bisa sampai ke pulau ini? Itu karena saya berpetualang, lalu setelah berhari-hari di lautan, saya tertarik dengan keindahan pulau ini dan ingin tinggal di pulau ini. Sikap dan perlakuan Jenang Perkasa itu telah menarik perhatian Batin Lagoy. Pada suatu hari, Batin Lagoy mengadakan perjamuan makan dengan mengundang orang-orang suku Sampan. Dan ia mengundang Jenang Perkasa untuk datang dalam perjamuan itu. Wahai Jenang Perkasa, besok malam di rumahku akan mengadakan makan bersama. Aku ingin engkau datang. Baik tuanku, besok hamba akan datang. Baiklah, sampai bertemu besok malam. Baik tuanku. Esoknya, Jenang Perkasa datang untuk memenuhi undangan tersebut. Saat jamuan dimulai, Jenang Perkasa tepat agak jauh dari teman-temannya.
Ia melakukan hal ini agar ia cuci tangannya tidak jatuh di hidangannya yang akan ia makan. Tanpa ia sadari, ada sepasang mata yang memperhatikannya, yang tak lain dan tidak bukan adalah batin Lagoy. Tingkah laku dan budi pekerti Jenang itu sungguh mengesankan hati batin Lagoy. Usai perjamuan, batin Lagoy menghampiri Jenang Perkasa. Wahai Jenang, sungguh aku terkesan dengan kesopanan budimu. Apakah engkau bersedia menikahi putriku, Pandan Berduri? Permintaan Tuan dengan segala kerendahan hati saya terima. Baik sekali. Kapan engkau akan menikahi putriku? Terserah Tuan, kapan baiknya. Bagaimana minggu depan, anak muda? Pilihan Tuan memang sangat tepat. Tapi Jenang, Pandan adalah putriku satu-satunya. Aku ingin pernikahannya dilaksanakan dengan meriah. Apakah engkau keberatan? Tentu saja tidak. Namun, pesta apa yang Tuan inginkan? Pesta dengan minuman dan makanan yang beraneka ragam dan menampilkan tarian daerah. Baik Tuanku, dengan senang hati saya terima. Seminggu kemudian, Jenang Perkasa pun dinikahkan dengan Putri Pandan. Pernikahan ini diselenggarakan dengan meriah. Tak beberapa lama kemudian, batin Lagoy berpikir untuk segera mengangkat Jenang Perkasa sebagai pemimpin Pulau Bintan. Wahai menantuku, ada hal penting yang akan kubicarakan kepadamu. Apakah hal penting itu, Ayahanda? Aku ingin kamu menggantikan aku sebagai pemimpin. Aku merasa inilah saatnya. Apakah kamu bersedia? Dengan senang hati, saya menerima Ayahanda. Keputusan yang baik. Acara pengangkatanmu akan segera kita laksanakan. Aku ingin kamu memimpin dengan bijaksana. Apakah kamu mengerti, Jenang? Baik, saya mengerti Ayahanda. Setelah Jenang Perkasa sedang beristirahat, pintu kamarnya diketuk oleh seseorang. Jenang yang mendengar hal itu segera membukakan pintunya. Maaf mengganggu istirahat tuanku. Tidak apa-apa. Apa yang membuatmu ke sini? Baginda tuanku, di luar ada sekelompok orang yang ingin bertemu dengan tuan. Siapakah orang itu? Tentunya kamu sudah menanyai mereka, bukan? Tentu tuanku, mereka masyarakat dari Pulau Galang. Apakah tuan ingin menemui mereka? Saya akan menemui mereka. Tolong katakan kepada mereka untuk menunggu saya. Baik tuanku. Selamat siang, maaf mengganggu istirahat Tuan Jenang Perkasa. Tidak apa-apa. Ada perlu apa kamu ke sini? Apakah terjadi sesuatu di Galang? Tenang, Tuan. Tidak terjadi apa-apa di Galang. Kalau begitu, ada apa? Kami datang ke sini untuk mengajak Tuan kembali ke Galang dan menggantikan kata Tuan yang sombong itu. Maaf, bukan maksud menolak niat baik kalian. Namun, sekarang aku telah menjadi pemimpin di Pulau Bintan. Aku tidak dapat meninggalkan pulau ini. Apakah Tuan tidak kasihan kepada penduduk Galang? Oleh karena itu, hendaknya Tuan bersedia membantu kami. Dahulu, aku memang penduduk Pulau Galang. Tapi, aku sudah menjadi penduduk Pulau Bintan. Aku tidak bisa melepas tanggung jawab begitu saja. Akhirnya, sekumpulan orang dari Galang kembali dengan tangan hampa. Sementara itu, Jenang Perkasa hidup berbahagia bersama Putri Pandan. Mereka mempunyai 3 anak, yang sulung dinamakan Batin Mantang, yang tengah Batin Mapoy, dan yang bungsu Batin Kelong. Kesimpulan yang didapat dari cerita Putri Pandan Berduri adalah, kita tidak boleh sombong. Jika kita sombong, kita akan menerima akibatnya.